Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi kelompok kami terdiri dari 8 anggota. Jadi kami di sini mendapatkan submateri tentang pengantar akuntansi sektor publik. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan pada segmen kali ini. Jadi yang saya akan jelaskan pada presentasi ini yaitu tentang definisi akuntansi sektor publik. Secara umum, akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Jadi, akuntansi sektor publik ini bertujuan untuk yang pertama, manajemen kontrol. Tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien tentunya, serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya. Atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. Tujuan yang kedua yaitu accountability. Tujuan ini hampir sama dengan manajemen kontrol, yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya atau bidang atau divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada pihak publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana atau anggaran publik. Terima kasih. Lanjutkan materi dari Saudara Karam. Saya akan menjelaskan materi karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tujuannya untuk menjelaskan masyarakat secara bertahap, baik kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani. 2. Aktivitas pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Yang ketiga, sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang yang berlaku. Yang keempat, pola pertanggungjawaban. Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kelima, kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Yang keenam, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, penurunan program publik dalam anggaran publikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR dan DPD dan DPRD. Nah, yang terakhir adalah stakeholder. Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF, International Monetary Fund, ADB, Asian Development Bank, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang terakhir adalah UNDP, United Nations Development Program, pusat dan pemerintahan luar negeri. Terima kasih. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berurusan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, kantor pejabat sipil, ataupun kepolisian. Kita juga berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dan lain sebagainya.
Di bidang pendidikan kesehatan, kita mendapati beragam organisasi sektor publik seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan. Yang juga termasuk organisasi sektor publik. Selain itu, ada juga partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang. Secara garis besar, organisasi sektor publik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu instansi pemerintah, merupakan bagian organisasi sektor publik yang membentuk instansi pemerintah untuk sebagai berikut. Ada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya yaitu kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. Selain pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya yaitu satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain. Bagian yang kedua ada organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintahan. Contohnya itu ada perguruan tinggi BUMN, kemudian ada rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS daerah, dan yayasan-yayasan milik pemerintahan. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu BLU dan BLUD. Bagian sektor publik yang ketiga yaitu organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya yaitu yayasan seperti Yayasan Sampurna Foundation, Dompet Duafa Republika, dan lain-lain. Kemudian ada sekolah dan universitas swasta serta rumah sakit milik swasta. Sejarah akuntansi sektor publik. Dalam bukunya, Veronka mengilustrasikan keberadaan praktek akuntansi sektor publik sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Bukti sejarah mengidentifikasikan praktek pencatatan dan unsur sistem akuntansi sejak zaman Mesir kuno. Diperkirakan sekitar tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada masa ini terdapat kerajaan dan distrik-distrik atau pemerintahan lokal yang dipimpin oleh gubernur sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pencatatan kekayaan distrik dengan tujuan untuk mengetahui total kekayaan atau aset yang dimiliki distrik, serta distrik atau kerajaan melakukan pungutan pajak distrik atau upeti yang diserahkan kepada pemerintahan pusat berupa pajak distrik. Selanjutnya, distrik melakukan laporan bulanan hasil pemerintahan dengan tujuan untuk mengetahui kelolaan aset atau kekayaan distrik. Pada tahun yang sama, di Babilonia memiliki sistem kerajaan pencatatan keuangan yang sama dengan yang ada di Mesir kuno. Akan tetapi yang membedakan di Babilonia terdapat pendapatan dan produksi, yaitu di mana dilakukan untuk membuat pencatatan keuangan dalam rangka memperoleh pendapatan dan produksi pemerintah saat itu. Selanjutnya pada masa Yunani klasik, sekitar abad 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Di Yunani terdapat negara kota atau disebut dengan polis. Ada 2 polis yang sangat terkenal yaitu Athena dan Sparta, di mana setiap polis terdapat menteri yang bertugas mencatat barang dan jasa yang diterima setiap polis. Selain itu, negara Yunani juga menetapkan pencatatan pajak. Beralih ke masa Masehi, tepatnya pada abad ke-1 sampai 5 Masehi, pada masa pemerintahan Roma. Sudah ada pencatatan akuntansi untuk pemungutan pajak.
Selain itu, adanya pencatatan transaksi perdagangan pertama kali di Genoa yang menjadi cikal bakal tumbuhnya akuntansi, yaitu Lucas Pacioli yang dikenal saat ini sebagai Bapak Akuntansi. Selanjutnya, pada abad ke-1 sampai 5 Masehi, di Roma telah muncul gereja yang memiliki catatan administrasi gereja. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa akuntansi sektor publik telah berkembang. Selanjutnya, pada abad ke-15 sampai 20 Masehi pada masa pemerintahan Inggris. Yang pertama ialah pada abad ke-15 Masehi. Praktek pencatatan keuangan di negara Inggris dilakukan lebih rinci, di mana pencatatan tenaga kerja, produksi, jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode pemasaran barang-barang negara sudah dicatat. Selanjutnya pada abad ke-18 Masehi, di mana pada abad ini terjadi revolusi industri pertama di Inggris yang mengakibatkan perubahan sistem ekonomi dari agraris menuju ekonomi industri, yaitu perubahan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin yang mengakibatkan adanya akuntansi biaya untuk industri. Selanjutnya pada abad ke-19 sampai 20 Masehi telah terjadi praktek audit keuangan khususnya atau spesifikasi dalam dana pemerintah. Selanjutnya, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama yaitu dilihat dari tujuan organisasi. Nah, untuk sektor publik, tujuan organisasinya itu non-profit motif yang dimana tujuan utamanya bukan hanya mencari laba, akan tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Di sini pelayanannya dalam bidang pendidikan, keamanan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari organisasi sektor swasta yaitu profit motif yang dimana tujuan utamanya mencari laba dengan sebesar-besarnya serta mensejahterakan pemilik saham atau pemegang saham. Yang kedua yaitu dilihat dari sumber pendanaan atau pembiayaan. Nah, untuk sektor publik sendiri, sumber pembiayaannya berasal dari pajak, retribusi, laba, BUMN atau BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sektor swasta, sumber pendanaannya lebih fleksibel. Ada dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba ditahan, dan dari segi eksternal berasal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. Selanjutnya dilihat dari sisi pertanggungjawaban. Untuk sektor publik, pertanggungjawabannya kepada publik atau masyarakat dan parlemen seperti DPR atau DPRD. Sedangkan untuk sektor swasta, pertanggungjawabannya hanya kepada pemegang saham dan kreditor. Yang keempat yaitu dilihat dari struktur organisasi. Untuk sektor publik sendiri, struktur organisasinya bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan untuk sektor swasta lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sektor publik yang lebih cenderung ada unsur politik dalam pembentukan struktur organisasinya. Dan yang terakhir dilihat dari karakteristik anggarannya. Untuk sektor publik sendiri, karakteristik anggarannya bersifat terbuka untuk publik. Sedangkan untuk sektor swasta, karakteristik anggarannya bersifat tertutup untuk publik atau hanya diperlihatkan kepada pemegang saham. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi sektor publik. Yang pertama, pengelolaan keuangan negara. Akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik, yang dimana kedua hal ini sangat berkaitan erat dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertugas untuk mengelola keuangan negara yang di mana akan menghasilkan suatu informasi bertujuan untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Yang kedua, pelaporan keuangan meliputi
laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan kementerian atau lembaga, laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, laporan posisi keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan lain-lain. Nah, di dalam akuntansi sektor publik ini, pelaporan keuangan ditujukan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan keuangan dan pihak-pihak yang mendapatkan informasinya dapat dijadikan suatu bukti terhadap laporan keuangan di suatu negara atau daerah yang menyangkut keuangan negara atau daerah tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan audit sektor publik. Auditing organisasi dalam sektor publik meliputi audit keuangan negara, audit kepatuhan, audit kinerja, audit investigasi. Jadi, suatu proses audit sektor publik berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi sektor publik. Dan bagi audit memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi sektor publik merupakan hal yang penting agar pemeriksaannya itu lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Jadi audit sektor publik itu di sini dimaksudkan tidak hanya ditujukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, tapi terfokus juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam akuntansi sektor publik, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik diistilahkan dalam prinsip good governance, yang dimana sebagai suatu penyelenggaraan manajemen, pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif. Jadi dalam hal ini sangat diperlukan perwujudan tata kelola pemerintahan ini yang baik sehingga tidak terjadinya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan barang dan jasa publik. Pengertian barang dan jasa publik, pelayanan publik atau pelayanan umum sangat terkait dengan upaya penyediaan barang publik atau jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan Howlett dan Rames. Berdasarkan derajat eksklusivitasnya atau apakah suatu barang atau jasa hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh satu orang saja, dan derajat keterhabisannya atau apakah satuan barang atau jasa habis dikonsumsi atau tidak setelah terjadinya transaksi ekonomi. Howlett dan Rames membedakan ada 4 macam barang atau jasa, yaitu yang pertama, barang atau jasa privat, yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisnya sangat tinggi. Contohnya, pakaian atau jasa tukang pijat yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna, tetapi kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain jika telah dibeli oleh beberapa pengguna. Yang kedua, barang atau jasa publik, yaitu barang atau jasa yang di derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisnya sangat rendah. Contohnya, penerangan jalan, keamanan atau kenyamanan lingkungan yang tidak dapat dibatasi penggunanya dan tidak habis meski telah dinikmati banyak pengguna. Selanjutnya, barang dan jasa publik. Yang ketiga, peralatan publik atau barang atau jasa semi publik, yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitasnya tinggi tetapi tingkat keterhabisannya rendah. Contoh, jalan tol atau jembatan yang tetap masih dapat dipakai oleh pengguna lain setelah dipakai oleh seorang pengguna,
tetapi menginginkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pengguna. Yang keempat, barang atau jasa milik bersama, yaitu barang atau jasa yang derajat eksklusivitasnya rendah tetapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contohnya ikan, penyu, karang di laut yang kuantitasnya berkurang setelah terjadinya pemakaian, tetapi tidak dimungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya. Perbedaan antara 4 jenis barang atau jasa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk materi selanjutnya, profesi akuntansi sektor publik, di mana secara garis besar akuntansi dibedakan menjadi 2 bidang, yaitu 1 akuntansi publik dan 2 akuntansi intern atau akuntansi swasta. Fokusnya di sini yakni pada akuntansi publik yang berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik, dan mereka akan mendapatkan fee atau bayaran dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen. Untuk dapat menjadi akuntan publik bersertifikat atau bisa dikatakan Certified Public Accountants atau CPA, ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan. Mereka harus mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan di Indonesia, disebut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.